Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan kasus 1 dengan metode Cremona atau dengan cara grafis. Berikut merupakan gambar dari konstruksi rangka jembatan dengan tumpuan sendi di titik buhul A dan tumpuan roll di titik buhul B, serta ada titik buhul C, D, E, dan F. Diberikan beban di titik buhul C sebesar P1 sama dengan 3 kN dan di titik buhul D P2 sebesar 6 kN serta memiliki sudut kemiringan batang yaitu sebesar 45 derajat. Kita akan langsung ke langkah penyelesaian. Langkah pertama yaitu memeriksa syarat kestabilan struktur statis tertentu. Dengan rumus 2 dikali K sama dengan S plus A. Didapatkan 2 dikali banyaknya titik buhul pada konstruksi rangka jembatan tersebut sebesar 6 sama dengan S merupakan jumlah dari keseluruhan batang didapatkan 9 ditambah dengan jumlah keseluruhan reaksi tumpuan pada konstruksi tersebut, yaitu ada RAV dan ada RAH serta ada RBV. Jumlah nilai A sama dengan 3 dan didapatkan 12 sama dengan 12. Ini artinya bahwa syarat kestabilan statis tertentu terpenuhi. Selanjutnya yaitu menentukan skala panjang dan skala beban pada gambar yang akan kita lukis. Saya menggunakan skala panjang yaitu 1 cm mewakili 1 meter. Dan skala beban 1 cm mewakili 1 kN. Langkah selanjutnya yaitu mencari besarnya reaksi tumpuan, yaitu ada RAV dengan tinjauan momen di titik buhul B. Sigma MB sama dengan 0. Tinjauan pada titik buhul B, maka gaya-gayanya yaitu RAV dengan jarak 9 meter dari titik B dan searah dengan putaran jarum jam, maka bernilai positif. Selanjutnya ada P1 dengan jarak 6 meter dan berlawanan dengan arah jarum jam, maka bernilai negatif. Selanjutnya ada beban P2 dengan jarak 3 meter dengan berlawanan arah jarum jam, maka bernilai negatif sama dengan 0. Maka didapatkan besarnya RAV yaitu sama dengan 4 kN. Kemudian kita akan mencari RBV dengan tinjauan momen di titik buhul A. Sigma MA sama dengan 0, maka tinjauan momen terpusat pada titik buhul A. Dengan gaya-gayanya yaitu RBV dengan jarak 9 meter dan berlawanan dengan arah jarum jam, maka bernilai negatif. Serta ada beban B2 dengan jarak 6 meter yang
searah dengan arah jarum jam, maka bernilai positif. Dan selanjutnya ada beban P1 dengan jarak 3 meter dari titik A, yaitu dengan momen searah dengan arah jarum jam, maka bernilai positif sama dengan 0. Maka didapatkan besarnya reaksi pada B yaitu sebesar 5 kN. Baik, selanjutnya dapat diperhatikan di sini saya akan memberikan tutorial contoh cara melukis gaya-gaya batang dan cara menentukan gaya-gaya batang tersebut menuju atau meninggalkan titik buhul, yang nantinya dapat diketahui bahwa gaya batang tersebut merupakan gaya batang tarik atau gaya batang tekan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara melukis dengan metode Cremona. Di sini ada dua hal yang penting yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama yaitu bagaimana cara melukiskan gaya-gaya batang tersebut. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara menentukan bahwa batang tersebut merupakan batang tarik atau batang tekan, ditinjau dari arah gaya batang menuju atau menjauhi titik buhul. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan dua buah alat, yaitu yang pertama adalah pensil dan yang kedua adalah penggaris siku. Dua penggaris siku ini digunakan untuk menggambar gaya-gaya batang tersebut. Baik, di sini saya akan mencontohkan satu buah titik buhul, yaitu titik buhul A. Di titik buhul A ada gaya batang S1, S4, dan reaksi AV. Saya menggunakan skala panjang 1 cm mewakili 1 meter dan skala beban 1 cm mewakili 1 kN. Baik, selanjutnya saya akan mulai melukiskan gaya reaksi AV besar 4 kN dan dilukiskan sepanjang 4 cm dengan arah ke atas. Setelah itu kita tentukan titik tutup dari lukisan titik buhul A, yaitu di pangkal reaksi AV. Selanjutnya yaitu kita akan melukiskan gaya batang S1. Karena pada metode Cremona lukisan kita lakukan yaitu berurutan sesuai putaran arah jarum jam. Maka selanjutnya kita akan melukis gaya batang S1, yaitu dengan dua buah penggaris ini. Caranya yang pertama yaitu kita letakkan penggaris 1 sehingga sisinya bisa berhimpitan dengan garis S1 pada gambar konstruksi tersebut. Kemudian kita menggunakan penggaris yang kedua dan kita letakkan sehingga dapat bergeser seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai melukiskan gaya batang S1, yaitu dari kanan atas ke kiri bawah. Dengan arah ke kiri bawah. Di sini dapat diketahui bahwa ke kiri bawah merupakan arah gaya batang menuju ke titik buhul A. Maka gaya batang S1 merupakan gaya batang tekan. Selanjutnya kita akan melukiskan gaya batang S4. Kita akan menggunakan dua buah penggaris segitiga. Yang pertama kita letakkan sehingga berhimpit dengan gaya batang S4. Selanjutnya kita menggunakan penggaris yang kedua sehingga dapat bergeser seperti ini.
Kemudian kita lukiskan sejajar dengan gaya batang atau gambar S4 dengan arah dari kiri ke kanan. Di sini kita lihat bahwa S4 dari kiri ke kanan yaitu meninggalkan titik buhul, yang artinya bahwa S4 merupakan batang tarik. Itulah tutorial melukis Cremona dan tutorial cara menentukan batang tarik atau batang tekan. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mencari gaya-gaya batang dengan tinjauan pertama di titik buhul A, yaitu dengan melukiskan gaya-gaya batangnya dengan urutan sesuai putaran arah jarum jam. Maka gaya-gaya pada titik buhul A antara lain RAV, S1, dan S4. Di sini RAV sudah diketahui yaitu sebesar 4 kN. Selanjutnya kita akan melukis batang S1. Batang S1 dengan arah ke kiri bawah yang artinya menuju ke titik buhul, maka bernilai negatif. Selanjutnya kita akan melukis gaya batang S4 dan lukisan tersebut akan menutup pada pangkal dari reaksi AV. Arah dari gaya batang S4 yaitu ke kanan. Ini artinya bahwa S4 meninggalkan titik buhul, maka S4 bernilai positif atau batang tarik. Kemudian didapatkan panjang garis S1 sebesar 5,6 cm dan dikalikan dengan skala beban 1 kN didapatkan negatif 5,6 kN yang artinya batang tekan. Selanjutnya didapatkan panjang garis S4 sebesar 4 cm dan dikalikan dengan skala beban 1 kN didapatkan plus 4 kN yang artinya batang tarik. Kemudian kita beranjak pada titik buhul E. Seperti langkah sebelumnya, bahwa urutan melukis metode Cremona yaitu dengan searah putaran jarum jam. Maka gaya-gaya pada titik buhul E antara lain yaitu S1, S2, dan S7. Di sini gaya batang S1 sudah diketahui. Maka tinggal 2 gaya batang lagi yang belum diketahui. Gaya batang S1 dilukiskan 2 kali, yaitu berlawanan arah dengan arah yang pertama. Dan titik tutup ada di pangkal dari S1. Kemudian kita akan melukiskan gaya batang S2. Gaya batang S2 dengan arah ke kiri, maka mendekati titik buhul E. Ini artinya gaya batang S2 bernilai negatif atau gaya batang tekan. Selanjutnya kita akan melukis gaya batang S7 yang akan menutup di pangkal gaya S1 dengan
arah dari gaya batang S7 yaitu ke bawah, artinya meninggalkan titik buhul. Ini artinya bahwa gaya batang S7 memiliki nilai positif atau merupakan gaya batang tarik. Setelah diukur, panjang garis S2 sama dengan 4 cm dan dikalikan dengan skala beban 1 kN didapatkan negatif 4 kN. Ini artinya bahwa gaya batang S2 merupakan gaya batang tekan. Selanjutnya didapatkan panjang garis dari gaya batang S7 yaitu 4 cm, maka dikalikan dengan skala beban 1 kN didapatkan plus 4 kN yang artinya batang tarik. Kemudian kita beranjak pada titik buhul C. Di titik buhul C ada gaya luar yaitu beban P1 sama dengan 3 kN. Kita melukis dengan berurutan secara searah dengan arah jarum jam. Gaya-gaya pada titik buhul C yaitu P1, S4, S7, dan S8 serta S5. Gaya-gaya yang sudah diketahui yaitu P1, S4, dan S7. Dan yang belum diketahui yaitu S8 dan S5. Kita akan lukiskan gaya luar dulu, yaitu menuju ke batang S4. Maka nanti titik tutupnya yaitu di pangkal dari beban P1. Selanjutnya kita akan melukis berlawanan arah dari batang S4. Kemudian kita melukis berlawanan arah dari batang S7. Selanjutnya kita akan melukis gaya batang S8 yaitu dengan arah ke kiri bawah, yaitu mendekati titik buhul C, maka bernilai negatif. Selanjutnya kita akan melukis gaya batang S5 sampai menutup pada pangkal dari P1, di mana arah lukisannya yaitu ke kanan. Maka ini artinya menjauhi titik buhul dan merupakan gaya batang positif yaitu gaya batang tarik. Setelah itu kita dapatkan panjang garis S8 yaitu sebesar 1,4 cm dan kita kalikan dengan skala beban 1 kN didapatkan gaya batang sebesar negatif 1,4 kN yang berarti batang tekan. Kemudian didapatkan panjang garis dari gaya batang S5 sebesar 5 cm dan dikalikan dengan skala beban 1 kN didapatkan plus 5 kN yang berarti batang S5 merupakan batang tarik. Selanjutnya kita beranjak pada titik buhul F. Di titik buhul F, caranya sama seperti cara sebelumnya yaitu melukis dengan berurutan searah putaran jarum jam. Dan gaya-gaya pada titik buhul F antara lain yaitu S8, S2, S3, dan S9. Gaya batang yang sudah diketahui yaitu S8 dan S2.
sedangkan gaya batang S3 dan S9 belum diketahui. Selanjutnya kita akan melukiskan gaya batang S8, yaitu dengan berlawanan arah pada lukisan yang pertama. Nantinya lukisan akan menutup di pangkal gaya batang S8. Selanjutnya kita akan melukis gaya batang S2 yang kedua kali dan berlawanan arah. Kemudian kita akan melukiskan gaya batang S3 dengan arah ke kiri atas, yaitu berarti menuju ke titik buhul. Ini menandakan bahwa S3 merupakan gaya batang tekan. Selanjutnya kita akan melukis gaya batang S9 dengan arah ke bawah. Ini artinya S9 bernilai positif atau meninggalkan titik buhul. S9 merupakan gaya batang tarik. Didapatkan panjang garis S3 sama dengan 7 cm dan dikalikan dengan skala beban 1 kN didapatkan negatif 7 kN yang artinya batang tekan. Selanjutnya didapatkan juga panjang garis S9 sebesar 6 cm dan dikalikan dengan skala beban didapatkan plus 6 kN yang artinya batang tarik. Kemudian kita beranjak di titik buhul D. Di titik buhul D terdapat gaya-gaya, yaitu antara lain ada beban P2, gaya batang S5, S9, dan S6 dengan gaya batang yang sudah diketahui yaitu P2, S5, dan S9, dan yang belum diketahui yaitu S6. Maka kita lukis P2 sama dengan 6 kN yang dilukiskan menjadi 6 cm, yaitu dengan menuju pada batang S5, dan nantinya lukisan akan menutup pada titik pangkal dari beban P1. Selanjutnya kita akan melukiskan gaya batang S5 dengan berlawanan arah. Kemudian kita lukiskan gaya batang S9 dengan berlawanan arah. Dan melukiskan gaya batang S6 yaitu dengan arah ke kanan, artinya menjauhi titik buhul, dan S6 merupakan batang tarik. Didapatkan panjang garis S6 sama dengan 5 cm, kemudian dikalikan dengan skala beban yaitu 1 kN didapatkan plus 5 kN yang artinya bahwa S6 merupakan gaya batang tarik. Kemudian kita akan beranjak ke titik buhul B, di mana di titik buhul B terdapat gaya batang S6, S3, dan reaksi tumpuan yaitu RBV. Maka gaya-gaya batang pada titik buhul B yaitu ada RBV, S6, dan S3. Semuanya sudah diketahui. Selanjutnya kita melukiskan RBV dengan arah ke atas menuju ke batang S6. Nantinya lukisan akan menutup pada pangkal dari RBV. Selanjutnya kita
melukiskan 2 kali dengan berlawanan arah dari batang S6. Dan kita lukiskan juga berlawanan arah pada gaya batang S3. Selanjutnya, kita akan membuat tabel gaya-gaya batang yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu gaya batang tarik dan gaya batang tekan. Untuk gaya batang S1 memiliki gaya batang tekan sebesar 5,6 kN. Selanjutnya yaitu gaya batang S2 yang memiliki gaya batang tekan sebesar 4 kN. Kemudian ada gaya batang S3 yang memiliki gaya batang tekan sebesar 7 kN. Selanjutnya ada gaya batang S4 dan S7 yang memiliki gaya batang tarik sebesar 4 kN. Sedangkan gaya batang S5 dan S6 memiliki gaya batang yang sama besarnya, yaitu gaya tarik sebesar 5,6 kN. Kemudian gaya batang S8 memiliki gaya batang tekan sebesar 1,4 kN. Dan yang terakhir gaya batang S9 yang memiliki gaya batang tarik sebesar 6 kN. Sekian dan terima kasih.